Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puan Aisyah Maharani, NPM A1E020017. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika. Pada video ini, saya akan menyampaikan kembali materi-materi tentang bimbingan dan konseling. Sebagai memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah bimbingan konseling, dosen pengampu Ibu Priyanti, MPD Konseling. Teman-teman, masih ingat materi tentang bimbingan konseling? Baiklah, di video kali ini saya akan menyampaikan kembali atau mengulas kembali materi-materi tentang mata kuliah bimbingan konseling yang telah kita pelajari selama satu semester ini. Mohon disimak ya. Latar belakang perlunya bimbingan konseling. Masih ingat apa itu bimbingan konseling? Bimbingan konseling merupakan suatu kegiatan bantuan dan tuntutan yang diberikan kepada individu pada umumnya dan tentunya. Pelayanan bimbingan merupakan bagian integral dari program pendidikan itu, dan karena sebagian besar dari tumpukan masalah yang dihadapi oleh peserta didik justru bersumber dari keanekaragaman tuntutan belajar. Pengembangan diri siswa melalui pelayanan bimbingan dan konseling. Pengertian bimbingan dan konseling. Secara etimologis, bimbingan dan konseling terdiri atas dua kata, yaitu bimbingan yang berasal dari kata guidance dan konseling diambil dari kata counseling. Dalam praktik, bimbingan dan konseling merupakan satu kesatuan kegiatan yang tidak terpisahkan. Keduanya merupakan bagian yang integral. Tujuan bimbingan dan konseling dalam rangka yang pertama, membantu mengembangkan kualitas kepribadian individu yang dibimbing atau dikonseling. Kedua, membantu mengembangkan kualitas kesehatan mental klien. Ketiga, membantu mengembangkan perilaku yang lebih efektif pada diri individu dan lingkungannya. Dan keempat, membantu klien menanggulangi problema hidup dan kehidupan secara mandiri. Nah, bimbingan konseling mempunyai visi dan misi bimbingan dan konseling. Visi bimbingan dan konseling adalah terwujudnya kehidupan kemanusiaan yang membahagiakan melalui tersedianya pelayanan bantuan dalam memberikan dukungan, perkembangan dan pengentasan masalah agar individu berkembang secara optimal, mandiri dan bahagia. Misi bimbingan dan konseling yang pertama, misi pendidikan, misi pengembangan, ketiga misi pengentasan masalah, dan keempat yang terakhir yaitu misi paradigma bimbingan dan konseling. Selain visi misi tadi, adanya pemahaman tentang masalah klien. Maksudnya, pemahaman terhadap masalah klien terutama menyangkut jenis masalahnya, intensitasnya, sangkut pautnya, sebab dan kemungkinan perkembangannya. Klien amat perlu memahami masalah yang dialaminya dan dapat memecahkan masalah tersebut untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu juga ada pemahaman tentang lingkungan yang lebih luas lagi, yaitu lingkungan dapat diartikan sebagai kondisi di sekitar kita yang secara langsung mempengaruhi individu tersebut. Salah satu lingkungan luas adalah berbagai informasi yang diperlukan oleh individu. Terdapat juga fungsi-fungsi dalam bimbingan konseling. Yang pertama, fungsi pencegahan, fungsi pengembangan, fungsi penyaluran, dan fungsi adaptasi, serta fungsi penyembuhan. Selanjutnya, terdapat prinsip bimbingan dan konseling. Yang pertama, prinsip berkenaan dengan peserta didik. Yang pertama, bimbingan dan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. Yang kedua, bimbingan dan konseling berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis. Dan yang ketiga, bimbingan dan konseling memperhatikan sepenuhnya tahap dan berbagai aspek perkembangan individu. Yang kedua, prinsip berkenaan dengan permasalahan individu, yaitu bimbingan konseling yang berurusan dengan hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, di sekolah, serta dalam kontrak sosial, pekerjaan, dan sebaliknya pengaruh lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik individu. Dan yang ketiga, prinsip berkenaan dengan program layanan. Bimbingan dan konseling merupakan dari integral upaya pendidikan dan pengembangan individu. Oleh karena itu,
bimbingan dan konseling harus diselaraskan dan dipadukan dengan program pendidikan serta pengembangan peserta didik. Dan yang terakhir yaitu prinsip berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan layanan. Bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk mengembangkan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahan dalam proses. Yang kedua, maksudnya dalam proses bimbingan dan konseling, keputusan yang diambil dan akan dilaksanakan oleh individu hendaknya atas kemampuan individu itu sendiri, bukan karena kemauan atau desakan dari pembimbing dan pihak lain. Selanjutnya, permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi, serta kerjasama antara guru pembimbing, guru lain, dan orang tua yang akan menentukan hasil bimbingan. Jadi, pengembangan program layanan bimbingan dan konseling ditempuh melalui pemanfaatan yang maksimal dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap individu yang terlibat dalam proses pelayanan dan program bimbingan dan konseling itu sendiri. Setelah membahas prinsip-prinsip BK, masih ingat kan pembagian asas bimbingan konseling? Nah, dalam pembagian asas bimbingan konseling terdapat 12 asas bimbingan konseling. Yang pertama, asas kerahasiaan, yaitu asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan. Yang kedua, ada asas kesukarelaan, yaitu asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik dalam mengikuti layanan kegiatan yang diperuntukkan baginya. Yang ketiga, asas kekinian, yaitu asas yang mengkehendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling yakni permasalahan yang dihadapi peserta didik dalam kondisi sekarang. Yang keempat, asas keterbukaan. Asas ini tidak kontradiktif dengan asas kerahasiaan, karena keterbukaan yang dimaksud menyangkut kesediaan menerima saran-saran dari luar dan kesediaan membuka diri untuk kepentingan pemecahan masalah. Selanjutnya ada asas kemandirian. Nah, asas yaitu bahwa peserta didik atau klien sebagai sasaran layanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan dan mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri dalam sebuah kegiatan. Selanjutnya ada asas kegiatan. Nah, asas kegiatan itu yaitu menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan layanan atau kegiatan bimbingan. Selanjutnya ada asas kedinamisan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar isi pelayanan terhadap sasaran pelayanan atau konseling yang sama hendaknya selalu bergerak maju, tidak menonton dan terus berkembang, serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, ada asas keterpaduan. Asas keterpaduan yaitu asas yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain saling menunjang harmonis dan terpaduan. Selanjutnya, ada asas kenormatif. Asas yaitu asas yang menghendaki agar segenap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada norma-norma, baik norma agama, norma peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan-kebiasaan yang ditilik berlaku sesuai dengan permasalahan klien. Selanjutnya, ada asas keahlian, yaitu para pelaksana pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling hendaknya tenaga yang benar-benar ahli dalam bidang bimbingan dan konseling atau orang yang sengaja dibekali ilmu bimbingan konseling. Selanjutnya, ada asas ahli tangan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling secara tepat, tuntas atas suatu permasalahan konseling yang mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Dan yang terakhir ada asas Tutwuri Handayani. Nah, asas Tutwuri Handayani ini yaitu
Asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi dan mengembangkan keteladanan dan memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk maju. Setelah membahas asas-asas bimbingan konseling, selanjutnya kita membahas landasan bimbingan konseling. Terdapat 6 landasan bimbingan konseling. Yang pertama, landasan agama. Landasan agama dalam bimbingan dan konseling merupakan dasar pijakan yang paling penting yang harus dipahami secara menyeluruh dan komprehensif bagi seorang konselor. Kedua, landasan filosofis merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis maupun estetis. Selanjutnya, landasan psikologis merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan atau klien. Selanjutnya, yang keempat yaitu landasan sosial budaya, merupakan landasan akan bimbingan timbul karena terdapat faktor yang menambah rumitnya keadaan masyarakat di mana individu itu hidup. Selanjutnya yang kelima, landasan ilmiah dan teknologi. Landasan ilmiah dan teknologi merupakan membicarakan tentang sifat keilmuan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling sebagai ilmu yang multidimensional yang memberi atau menerima sumbangan besar dari ilmu-ilmu lain dan bidang teknologi. Selanjutnya, landasan pedagogis, berarti bimbingan dan konseling identik dengan pendidikan. Tujuan bimbingan dan konseling di samping memperkuat tujuan pendidikan. Selanjutnya, setelah landasan-landasan bimbingan konseling, terdapat juga orientasi bimbingan konseling. Orientasi bimbingan konseling ialah pusat perhatian atau titik berat pandangan. Titik berat pandangan atau pusat perhatian konselor terhadap kliennya itulah orientasi bimbingan dan konseling. Dalam orientasi bimbingan konseling terdapat 3 orientasi. Yang pertama, orientasi perseorangan atau individu. Bimbingan dan konseling menghendaki agar konselor menitik beratkan pandangannya pada siswa secara individual. Satu persatu siswa perlu mendapat perhatian. Kedua, orientasi perkembangan dalam bimbingan dan konseling lebih menekankan lagi pentingnya peranan perkembangan yang terjadi dan yang hendaknya dijadikan pada diri individu. Dan yang terakhir, orientasi permasalahan, yaitu perjalanan kehidupan dan proses perkembangan seringkali ternyata tidak mulus, banyak mengalami hambatan dan rintangan yang dapat mengganggu tercapainya kebahagiaan. Selanjutnya yaitu pengorganisasian BK. Pengorganisasian program layanan bimbingan konseling di sekolah adalah upaya melibatkan orang-orang di dalam organisasi bimbingan sekolah, serta upaya pembagian kerja di antara anggota organisasi bimbingan sekolah. Menurut peran dan wewenang dan tanggung jawab kepala sekolah, pola organisasi bimbingan dan konseling terbagi menjadi 3, yaitu pola organisasi yang seluruhnya berada pada satu garis koordinasi antara tanggung jawab dan program pendidikan di sekolah. Kedua, pola organisasi yang terpisah dengan program pendidikan. Yang ketiga, pola organisasi bimbingan yang berada di bawah kepala sekolah dan staf bertanggung jawab penuh terhadap kepala sekolah. Jadi, pengorganisasian kegiatan bimbingan dan konseling adalah bentuk kegiatan yang mengatur jam kerja, prosedur kerja, dan pola atau mekanisme kerja kegiatan bimbingan dan konseling. Jenis layanan bimbingan dan konseling. Terdapat 10 layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, layanan orientasi. Layanan orientasi merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan yang baru, terutama pada lingkungan sekolah dan objek-objek yang dipelajari untuk mempermudah dan mempelajar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru. Tujuannya yang pertama mengenalkan sesuatu yang baru, mencegah timbulnya permasalahan, dan yang ketiga menyesuaikan diri. Yang kedua ada layanan informasi. Layanan informasi merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi. Tujuannya yang pertama memberikan informasi atau pemahaman, kedua memudahkan mengambil keputusan, dan yang ketiga mencegah timbulnya permasalahan. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik untuk memperoleh penempatan dan pelayanan yang tepat. Tujuan
yaitu untuk mengembangkan bakat, mengembangkan minat, serta mengembangkan potensi. Selanjutnya ada layanan penguasaan konten, merupakan layanan yang membantu peserta didik untuk menangani konten tertentu, terutama kompetensi atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Yang kelima yaitu layanan konseling individual, merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan secara langsung bertatap muka dengan guru pembimbing atau konselor. Terdapat beberapa asas layanan konseling individu. Yang pertama, asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kekinian, dan asas keahlian. Yang keenam ada layanan bimbingan kelompok, merupakan layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok untuk memperoleh bahan dan membahas pokok bahasan atau topik dengan untuk menentukan pemahaman dan mengembangkan kemampuan sosial baik sebagai individu maupun sebagai seorang pelajar. Yang ketujuh, layanan konseling kelompok, merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik atau masing-masing anggota kelompok memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pembahasan dan penyelesaian permasalahan pribadi melalui dinamika kelompok. Yang kedelapan ada layanan konsultasi, merupakan layanan yang membantu peserta didik atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menanggapi kondisi atau masalah peserta didik. Yang kesembilan ada layanan mediasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan ataupun memperbaiki hubungan antar peserta didik dengan bantuan konselor sebagai mediator. Dan yang ke-10 ada layanan advokasi, merupakan layanan bimbingan dan konseling yang membantu klien atau siswa untuk memperoleh kembali hak-hak atau atas dirinya yang tidak diperhatikan, atau untuk mendapatkan lagi hak-hak yang harus didapatkan oleh siswa atau klien. Selanjutnya, masih ingat kan materi tentang jenis kegiatan pendukung BK di sekolah? Ya, dalam jenis kegiatan pendukung BK di sekolah terdapat beberapa aplikasi instrumen bimbingan dan konseling, yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang klien dan lingkungan klien. Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan berbagai instrumen, baik tes maupun non-tes. Aplikasinya yaitu ada instrumen tes, yaitu penggambaran dalam bentuk skala angka atau klasifikasi tertentu. Instrumen non-tes meliputi berbagai prosedur seperti pengamatan, wawancara, catatan anekdot, angket, sosiometri, dan inventory yang dibekukan. Selanjutnya, ada operasionalisasi kegiatan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan analisis, serta tindak lanjut. Penyelenggaraan himpunan data, yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan peserta didik atau klien. Keseluruhan data tersebut dikumpulkan dan dikelompokkan menjadi data pribadi, data kelompok, data umum, data khusus. Serta teknik himpunan data, yaitu aplikasi instrumen, penyusunan dan penyimpanan data, penggunaan perangkat komputer, tenaga administrasi, tes dan non-tes, operasionalis dalam kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan analisis, serta tindak lanjut. Yang kedua ada konferensi kasus, yaitu kegiatan pendukung BK untuk membahas permasalahan yang dialami oleh peserta didik atau klien dalam satu forum pertemuan yang dihadiri oleh berbagai pihak, yang diharapkan dapat memberikan bahan keterangan kemudahan dan komitmen untuk terantasnya permasalahan tersebut. Konferensi kasus bersifat terbatas dan tertutup. Selanjutnya ada kunjungan rumah, yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan, dan komitmen untuk terantaskannya permasalahan peserta didik atau klien melalui kunjungan ke rumahnya.
Yang selanjutnya ada tampilan kepustakaan, yaitu kegiatan menyediakan berbagai bahan pustaka yang terdapat digunakan peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan sosial, kegiatan belajar, dan karir atau jabatan. Selanjutnya, ada alih tangan kasus. Nah, alih tangan kasus itu yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas masalah yang dialami peserta didik atau klien, dengan memindahkan penanganan kasus dari satu pihak ke pihak lainnya yang lebih ahli, seperti misalnya dokter, psikiater, ahli agama, dan lain-lain sebagainya. Kita akan membahas mengenai materi pola umum dan format kegiatan BK di sekolah dan masalah-masalah siswa di sekolah. Yang pertama terdapat layanan format individu, merupakan format kegiatan BK yang melayani siswa secara perorangan. Format ini memungkinkan peserta didik atau klien mendapatkan layanan langsung tatap muka secara perorangan atau individu untuk mengentaskan masalah yang dihadapinya. Kedua, layanan format kelompok merupakan format kegiatan BK yang melayani sejumlah siswa melalui suasana kelompok. Yang ketiga, layanan format klasikal merupakan layanan yang berfungsi pencegahan, pemahaman, pemeliharaan, dan pengembangan dengan upaya secara spesifik diarahkan pada proses proaktif tanpa mengenal perbedaan gender, ras, agama, mulai dari tingkat TK sampai tingkat kelas 12 sekolah menengah atas atau SMA. Disajikan melalui kegiatan sekelas untuk memenuhi kebutuhan perkembangan dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir peserta didik. Yang keempat ada format lapangan, yaitu kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan kliennya melalui kegiatan di luar kelas atau di lapangan. Format jarak jauh merupakan format kegiatan BK yang melayani kepentingan siswa melalui media atau saluran jarak jauh seperti surat dan sarana elektronik. Dan yang terakhir ada format kolaboratif, merupakan format kegiatan BK yang melayani kepentingan siswa melalui pendekatan kepada pihak-pihak yang dapat memberikan kemudahan. Selanjutnya, materi konsep dasar diagnosis kesulitan belajar dan konsep dasar pengajaran remedial. Diagnosis kesulitan belajar adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meneliti kasus, menemukan penyebab timbulnya masalah, serta usaha untuk menemukan letak dan jenis kesulitan belajar yang dialami siswa dan menetapkan kemungkinan-kemungkinan bantuan yang akan diberikan sehingga siswa yang bersangkutan terlepas dari kesulitan yang dialaminya. Ada beberapa faktor, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, yang pertama sikap terhadap belajar, kedua motivasi belajar, yang ketiga konsentrasi belajar, keempat mengolah bahan belajar, kelima menyimpan perolehan hasil belajar, keenam menggali hasil belajar dan yang tersimpan, ketujuh kemampuan berprestasi atau unjuk hasil kerja, yang kedelapan rasa percaya diri siswa, kesembilan inteligensi dan keberhasilan belajar, dan kesepuluh kebiasaan belajar serta cita-cita siswa. Pada faktor eksternal, 1. Guru sebagai pembina siswa belajar, kedua prasarana dan sarana pembelajaran, ketiga kebijakan penilaian, keempat lingkungan sosial siswa di sekolah, serta kurikulum sekolah. Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh guru, yaitu yang pertama, observasi, yaitu cara memperoleh data dengan langsung mengamati terhadap objek. Observasi mencatat gejala-gejala yang tampak pada diri subjek, kemudian diseleksi untuk dipilih yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Kedua, memeriksa penglihatan dan pendengar siswa, khususnya yang diduga mengalami kesulitan belajar. Yang ketiga, interview, yaitu untuk cara mendapatkan data dengan wawancara langsung terhadap orang yang diselidiki atau terhadap orang lain yang dapat memberikan informasi tentang orang yang diselidiki. Yang keempat, tes diagnostik, yaitu cara mengumpulkan data dan tes untuk mengetahui murid yang mengalami kesulitan belajar, meliputi tes buatan guru yang dikenal dengan tes diagnostis, tes psikologis atau tes EQ. EQ disingkatan dari Intelligence Quotient, yang yaitu nilai diperoleh dari sebuah alat tes kecerdasan. Hasil tes ini memberikan indikasi mengenai taraf kecerdasan seseorang dan menggambarkan kecerdasan seseorang secara hampir keseluruhan. Selanjutnya ada kata remedial, bahasa dari bahasa Inggris yang berarti bersifat menyembuhkan, mengobati, membetulkan atau membuat menjadi baik.
Hal ini berarti bahwa pembelajaran yang berbeda adalah pelajaran yang bersifat menyembuhkan sehingga menjadi baik atau sembuh dari masalah pembelajaran yang dirasa sulit. Selanjutnya dalam pelaksanaannya, pengajaran remedial mengikuti prosedur sebagai berikut. Yang pertama ada analisis hasil diagnosis, kedua menemukan penyebab kesulitan, yang ketiga menyusun rencana kegiatan remedial, keempat melaksanakan kegiatan remedial, kelima menilai kegiatan remedial. Strategi dan teknik yaitu dengan pertama pemberian tugas, kedua melakukan kegiatan kelompok, serta yang ketiga tutorial sebaya. Materi terakhir pada bimbingan dan konseling yaitu pembelajaran berbasis bimbingan. Yang pertama, konsep bimbingan. Bimbingan adalah suatu proses berkesinambungan sebagai upaya membantu untuk memfasilitasi individu agar berkembang secara optimal. Dan ada konsep dasar. Konsep pembelajaran dan pembelajaran berbasis bimbingan yaitu yang pertama didasarkan pada needs assessment atau sesuai dengan kebutuhan. Kedua, dikembangkan dalam suasana membantu, help relationship. Yang ketiga, bersifat memfasilitasi. Dan keempat, berorientasi pada 1. Belajar menjadi, belajar untuk belajar, belajar untuk bekerja dan berkarir, serta yang keempat, belajar untuk hidup bersama. Dan yang kelima, tujuan utama untuk perkembangan potensi secara optimal. Ciri-ciri model pembelajaran berbasis bimbingan. Menurut Kartadinata dan Dentons, yang pertama diperuntukkan bagi semua siswa. Yang kedua, memperlakukan siswa sebagai individu yang unik dan sedang berkembang. Yang ketiga, mengakui siswa sebagai individu yang bermartabat dan berkemampuan. Yang keempat, kepengembangan segenap aspek perkembangan anak secara menyeluruh dan optimal. Dan kelima, disertai dengan berbagai sikap guru yang positif dan mendukung aktualisasi berbagai minat, potensi, kapabilitas siswa sesuai dengan norma-norma kehidupan yang dianut. Ciri-ciri model pembelajaran berbasis bimbingan yaitu yang pertama diperuntukkan bagi semua peserta, yang kedua sangat memperhatikan keamanan psikologis siswa baik dalam proses pembelajaran atau di saat pos istirahat. Yang ketiga, memperlakukan siswa sebagai individu yang unik dan sedang berkembang, mengakui siswa sebagai individu yang bermartabat dan berkemampuan, penuh penghargaan, dan selanjutnya pemberian reward untuk semua prosesi siswa baik prosesi yang besar maupun yang kecil sekalipun. Menghindari hukuman fisik agar tidak terjadi kecacatan mental dini dalam dunia pendidikan. Serta demokratis bahwa setiap pembelajaran yang berbau bimbingan guru wajib mendengarkan suara siswa terlebih dahulu agar terjadi komunikasi yang baik dalam pemecahan masalah yang mendalam. Dan terarah pengembangan segenap aspek perkembangan siswa secara menyeluruh dan optimal, disertai berbagai sikap guru yang positif dan mendukung aktualisasi sebagai minat, potensi, dan kapabilitas siswa. Prinsip-prinsip. Yang pertama, proses membantu individu. Kedua, bertitik tolak pada individu yang dibimbing. Dan yang ketiga, didasari pada pemahaman atas keanekaragaman individu yang dibimbing. Keempat, pada batas tertentu perlu ada referral. Kelima, dimulai dengan identifikasi atas kebutuhan individu. Keenam, diselenggarakan secara luas dan fleksibel. Ketujuh, sejalan dengan visi dan misi lembaga. Kedelapan, dikelola dengan orang yang memiliki keahlian di bidang bimbingan, serta ada sistem evaluasi yang digunakan. Nah, teman-teman, bagaimana setelah menyimak video dari materi yang telah saya sampaikan tadi? Semoga video dari saya ini bermanfaat untuk teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.